Amitabha, Sodhihotu, Namo Buddhaya. Materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah hak asasi manusia dalam agama Buddha. Yang akan kita bahas pada video kedua ini adalah hukum dalam agama Buddha. Hukum adalah peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis. Hukum mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggarnya. Hukum mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum merupakan lembaga sosial yang menentang segala bentuk penindasan. Hukum adalah peraturan atau lembaga sosial yang menentang segala bentuk penindasan yang dibuat untuk mencegah manusia melakukan hal-hal yang melanggar nilai moral, mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Dalam agama Buddha, hukum berkaitan erat dengan hukum perbuatan atau yang disebut sebagai karma, dan hukum ketergantungan atau paticca samuppada. Hukum itu menerangkan sebab akibat yang menyebabkan penderitaan manusia dan juga lenyapnya penderitaan. Secara ringkas, agama Buddha menjelaskan sebab dan lenyapnya sebab itu. Pada zaman Buddha, ada beberapa bhikkhu yang pernah melihat beberapa orang hakim menerima uang suap dan membebaskan perkaranya. Mereka melaporkan kejadian itu kepada Buddha. Selanjutnya, Buddha berkata, "Para bhikkhu, dalam memutuskan suatu perkara, jika seseorang terpengaruh oleh rasa kasihan atau mempertimbangkan keuangan, dia tidak dapat disebut sebagai si adil atau hakim yang patuh pada hukum. Jika seseorang menimbang bukti-bukti dengan teliti dan memutuskan suatu kasus secara tidak memihak, maka ia disebut si adil atau hakim yang patuh pada hukum." Kemudian Buddha membabarkan syair yang terdapat dalam Dhammapada ayat 256. Orang yang memutuskan segala sesuatu dengan tergesa-gesa tidak dapat dikatakan sebagai orang yang adil. Orang bijaksana hendaknya memeriksa dengan teliti mana yang benar dan mana yang salah. Dan dalam Dhammapada ayat 257, Buddha bersabda, orang yang mengadili orang lain dengan tidak tergesa-gesa, bersikap adil dan tidak berat sebelah, yang senantiasa menjaga kebenaran, pantas disebut orang adil. Penegakan hukum sangat membantu meningkatkan kesejahteraan individu maupun orang banyak. Agama Buddha berpandangan bahwa hukum merupakan rumusan hak yang dibuat manusia hanya berupa kebenaran sekunder. Namun jika hukum dilandasi prinsip-prinsip Dhamma, maka akan menjadi kebenaran yang sesungguhnya. Sebaliknya, jika tidak demikian, maka akan menciptakan ketegangan di dalam masyarakat. Agama Buddha memandang bahwa hukum bukan hanya mencakup kebenaran hukum alam, tetapi juga mampu mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas diri. Para bhikkhu melaksanakan peraturan, hukum, dan rumusan hak yang ditetapkan secara seksama agar mereka memiliki kesempatan penuh untuk mencapai kondisi batin yang lebih baik. Pemahaman yang lebih dalam dilakukan melalui meditasi serta usaha belajar yang giat.
dalam Dhamma Nanda Sri 2002 halaman 185. Agama Buddha juga mengenal, mengajarkan, dan menganjurkan agar umatnya tunduk pada hukum. Barang siapa bekerja sesuai hukum, maka akan berada di tempat yang pasti dan aman. Barang siapa yang bekerja menyimpang dari hukum, maka akan menjadi korban keadaan. Terdapat 3 jenis hukum, yaitu hukum adat, hukum negara, dan hukum dhamma atau hukum alam. Kalimat ini diadaptasi dari ceramah Dhammasudho Mahathera. Selanjutnya, pada bagian ketiga, kita akan mengenal hak asasi manusia dalam agama Buddha. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hal yang mendasar dan utama dan harus dimiliki oleh manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. Hak asasi manusia berlaku secara universal. Dasar-dasar hak asasi manusia tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, Declaration of Independence of USA, dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1000. Hak asasi manusia menyangkut hubungan antara manusia maupun lingkungan sekitarnya. Jika lingkungan rusak, akan membahayakan manusia. Nasihat Buddha dalam Cula Sila Tiga Nikaya agar manusia tidak merusak tanaman dan lingkungan sekitar. Inilah bukti kepedulian agama Buddha terhadap lingkungan dalam bentuk kehidupan makhluk sekecil apapun. Agar persoalan hak asasi manusia dapat didudukan dalam proporsi yang sebenarnya, maka manusia harus memiliki kebebasan dalam dirinya, yaitu bebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dengan demikian, penegakan hak asasi manusia tidak dipengaruhi unsur kebencian dan permusuhan. Oleh karena itu, manusia yang memiliki batin luhur atau Brahma Vihara dalam melaksanakan Pancasila Buddhis berarti menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Berikut ini adalah perbedaan hukum buatan manusia dengan hukum kesunyataan. Hukum buatan manusia itu berlaku di wilayah tertentu, sedangkan hukum kesunyataan berlaku di 31 alam kehidupan. Hukum buatan manusia dapat berubah dari waktu ke waktu, sedangkan hukum kesunyataan tidak dapat berubah. Hukum buatan manusia gunanya untuk mengikat seseorang sesuai dengan tempat domisilinya, sedangkan dalam hukum kesunyataan, hukum itu berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Hukum buatan manusia, sanksinya adalah buatan manusia yang dapat berubah sewaktu-waktu, sedangkan hukum kesunyataan, sanksinya adalah alamiah sebagai konsekuensi dari perbuatan seseorang tersebut dimanapun dia berada, kapanpun perbuatannya dilakukan. Demikianlah perbedaan hukum buatan manusia dengan hukum kesunyataan. Sekarang kita amati apa hubungan Pancasila Buddhis dengan hak asasi manusia. Pada sila pertama, Pancasila Buddhis, kita diajarkan untuk menghindari yang namanya pembunuhan. Nah, ini sesuai dengan hak asasi manusia yang melindungi hak untuk hidup. Pada sila kedua Pancasila Buddhis, kita diajarkan untuk menghindari mencuri, yang sesuai dengan butir hak asasi manusia, di mana melindungi hak untuk melindungi harta miliknya. Pada sila ketiga Pancasila Buddhis, kita juga diajarkan untuk menghindari berbuat asusila,
yang mana sesuai dengan butir hak asasi manusia untuk melindungi hak untuk hidup harmonis di antara masyarakat. Pada sila keempat Pancasila Buddhis, kita diajarkan untuk menghindarkan diri kita berkata salah. Nah, sesuai dengan butir hak asasi manusia yang melindungi hak untuk mendapatkan kebenaran. Pada sila kelima Pancasila Buddhis, kita diajarkan untuk menghindari makanan atau minuman yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau yang dapat menyebabkan mabuk. Nah, hal ini sesuai dengan butir hak asasi manusia untuk melindungi hak untuk hidup dengan tenang dan damai dalam hidup bermasyarakat dengan lingkungan sekitar kita. Sigalowada Sutta adalah sutta ke-31 yang dijelaskan dalam Digha Nikaya. Sigalowada Sutta merupakan khotbah Sang Buddha kepada seorang pemuda bernama Sigala yang berkaitan dengan etika di dalam masyarakat, yang bersumber dari adat istiadat, kebudayaan, dan ajaran kebenaran menurut ajaran agama Buddha. Hak dan kewajiban manusia juga diajarkan oleh Buddha dalam Sigalowada Sutta. Buddha mengajarkan hak dan kewajiban terhadap pihak lain dengan baik, sehingga seseorang dapat terlindung dalam bermasyarakat. Lebih rincinya, Buddha mengajarkan hak dan kewajiban timbal balik antara anak dengan orang tua yang dilambangkan dengan penghormatan ke arah timur, siswa dengan guru yang dilambangkan dengan penghormatan ke arah selatan, hubungan timbal balik antara suami dengan istri yang dilambangkan dengan penghormatan ke arah barat, hubungan timbal balik antara keluarga dengan sahabat yang dilambangkan dengan penghormatan ke arah utara, hubungan hak dan kewajiban timbal balik antara pemimpin agama dengan umatnya yang dilambangkan dengan penghormatan ke arah utara. Dan yang terakhir, Buddha mengajarkan hak dan kewajiban timbal balik antara majikan dan pelayan yang dilambangkan dengan penghormatan ke arah bawah. Demikianlah hak dan kewajiban manusia yang diajarkan oleh Buddha dalam Sigalowada Sutta. Selanjutnya kita akan mengenal prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia ini mencakup atas hak sipil, hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak kolektif. Prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia ini antara lain yang pertama adalah hak persamaan, yaitu bentuk pengakuan yang bersifat bersama-sama melihat orang lain sederajat secara kemanusiaan. Yang kedua itu adalah prinsip kebebasan, yaitu bahwa seseorang dapat berbuat dan bertindak sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya, namun tindakan tersebut dibatasi oleh hak-hak orang lain juga. Yang ketiga adalah prinsip keadilan, yaitu merupakan prinsip dasar dan pilar utama universal dari hak asasi manusia. Inti dari prinsip keadilan menurut hak asasi manusia ini adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dari setiap individu. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Hak asasi manusia dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu hak personal, hak jaminan kebutuhan hidup pribadi, hak legal, hak jaminan perlindungan hukum, hak sipil dan politik, hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan, dan yang terakhir adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ekonomi dan sosial budaya ini berdasarkan pada DUHAM menyangkut hal-hal seperti berikut: hak atas jaminan sosial, hak untuk bekerja, hak atas upah yang memadai untuk pekerjaan yang sama, hak untuk bergabung dalam serikat-serikat buruh, hak untuk istirahat dan waktu senggang, hak atas dasar prinsip hidup yang pantas
di bidang kesehatan dan kesejahteraan, hak atas pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dan bermasyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 1 sampai 4 1945 memuat hak asasi manusia yang terdiri atas hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak kedudukan yang sama di dalam hukum, hak kebebasan berkumpul, hak kebebasan beragama, hak pelindungan yang layak, hak kebebasan berserikat, hak memperoleh pengajaran dan pendidikan. Selanjutnya, secara operasional, beberapa hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak rasa aman, hak kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintah, hak untuk wanita, dan hak untuk anak. Demikianlah prinsip-prinsip dasar dalam hak asasi manusia di Indonesia. Hukum kebenaran dalam agama Buddha. Moralitas umat Buddha adalah menahan diri dari kejahatan yang diimbangi dengan perbuatan kebajikan atau kebaikan. Moralitas yang ditemukan dalam prinsip ini dapat dirangkumkan dalam 3 prinsip ajaran agama Buddha yang terdapat dalam Dhammapada Buddhawagga syair ke-183, yaitu hindari kejahatan, berbuatlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah nasihat yang telah diberikan oleh semua Buddha. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha juga memberikan 2 nasihat yang menjelaskan. Pertama, setiap diri manusia timbul rasa takut, merasa bersalah, takut disalahkan oleh orang lain, takut terhadap hukum, dan juga takut menghadapi akibat-akibat yang tidak dikehendaki. Nasihat Buddha yang kedua adalah perasaan malu berbuat jahat atau iri, dan rasa takut akibat perbuatan jahat yang lebih sering dikenal sebagai ottappa merupakan 2 dhamma yang menjadi pelindung dunia atau lokapala dhamma. Kebenaran hukum Dhamma menegakkan hukum pertentangan nilai dari jahat menjadi baik, serta dari benci menjadi cinta kasih. Orang melakukan kebaikan untuk melenyapkan kejahatan yang dilandasi dengan cinta kasih akan membawa akibat sebagai hasil dari sebab yang telah terjadi, yaitu hukum karma. Karma bukanlah hukum pembalasan, tapi karma adalah hukum alam yang berlaku di 31 alam kehidupan. Dalam Kuttadanta Sutta, Buddha mengajarkan bentuk pengorbanan sosial demi kesejahteraan banyak orang. Ia menukar korban bagi para dewa menjadi korban rakyat kecil yang membutuhkan pertolongan. Dengan demikian, Buddha telah menciptakan kehidupan manusia yang lebih baik, sekaligus dunia yang penuh dengan kedamaian. Syair ini diadaptasi dari tulisan Bhikkhu Wajiradhammo. Demikianlah hukum kebenaran dalam agama Buddha. Materi pembelajaran kita tentang hukum dalam agama Buddha telah selesai sampai di sini. Semoga setelah kita mempelajari dan memahami tentang hak asasi manusia dalam agama Buddha,
hubungan hak asasi manusia dengan Pancasila Buddhis, prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, dan hukum kebenaran dalam ajaran agama Buddha, kita dapat menaruh kepedulian terhadap hak asasi setiap bentuk kehidupan hingga makhluk sekecil apapun di lingkungan sekitar kita. Dan kita dapat mematuhi hukum yang berlaku di negara kita tercinta, negara Indonesia. Sabe sata bantu sekitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.